Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan Eviananda, salah satu mahasiswa informatika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kemarin saya mendengar bahwa di Surabaya akan didirikan 3 cabang koperasi baru. Nah, kebetulan di koperasi tersebut belum ada untuk sistem pengolahan datanya. Di sini saya akan menawarkan sebuah rancangan fitur dan tabel untuk membantu bisnis proses di koperasi tersebut. Dan tentunya agar data dari hasil bisnis proses dapat disimpan di sebuah database. Langsung saja kita masuk ke dalam rancangan fitur dan tabel yang telah saya buat. Let's go. Nah, kita sudah masuk ke dalam rancangan sistem yang telah saya buat. Di sini saya kasih nama Sistem Koperasi Lancar Jaya. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Nah, di sini terdiri dari 3 topik pembahasan. Yang pertama ada fitur, yang kedua ada tabel, dan yang ketiga ada data. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang saya rancang untuk berjalannya bisnis proses di koperasi baru tersebut? Nah, di sini ada 5 fitur. Yang pertama ada fitur untuk simpan uang. Yang kedua ada fitur untuk meminjam uang. Yang ketiga ada fitur untuk transaksi. Yang keempat ada fitur untuk daftar nasabah. Dan yang kelima ada fitur untuk karyawan. Nah, bagaimana untuk tabelnya? Sudah penasaran kan? Nah, di sini saya juga sudah membuatkan tabel dari masing-masing fitur. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk tabel nasabah. Nah, di tabel nasabah ini ada beberapa entitas. Yang pertama ada entitas ID nasabah, nama nasabah, alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan cabang. Nah, ID nasabah ini saya jadikan sebagai primary key ataupun kunci utama. Jadi, setiap entitas yang lain ini bisa bergantung kepada ID nasabah. Jadi, ketika kita ingin misalnya mencari alamat dari si Andi, kita bisa mengetikkan ID nasabahnya Andi. Nah, yang kedua ini ada tabel untuk karyawan. Nah, untuk tabel karyawan ini ada 3 tabel. Yang pertama ini yang di atas sendiri ini ada tabel satu normal formnya, dan yang di bawahnya ini saya pecah menjadi 2 tabel, namun sudah memenuhi 3 normal form. Nah, di satu normal form ini kan ada 2 primary key. Yang pertama ada ID karyawan dan yang kedua ada kode jabatan. Karena jabatan ini bergantung kepada kode jabatan, sehingga harus dipecah menjadi tabel-tabel di bawahnya ini. Yang pertama ada tabel yang primary key-nya ID karyawan, untuk entitasnya nama karyawan, alamat, nomor telepon, dan cabang. Dan di bawahnya lagi ada satu tabel yang primary key-nya kode jabatan, dan di sini ada ID karyawan yang di awal tabel di atasnya ini menjadi primary key, namun di tabel bawahnya ini menjadi foreign key ataupun kunci tamu, dan entitasnya ada jabatan dan cabang. Nah, di bawahnya lagi ini ada tabel untuk simpanan. Di tabel simpanan ini untuk primary key-nya adalah ID transfer, dan untuk entitasnya ada ID nasabah, jumlah transfer, tanggal transfer, saldo, dan asal cabang. Nah, di bawahnya ini saya pisah kembali untuk saldo total, karena saldo total ini tidak bergantung kepada ID transfer, melainkan kepada ID nasabah. Jika misalnya kita mengetikkan ID nasabah misalnya 001, nah itu memiliki saldo total sekian. Jadi saldo total ini tidak bergantung kepada ID transfer, melainkan bergantung kepada ID nasabah. Sehingga saya buatkan tabel baru dengan primary key-nya ID nasabah. Selanjutnya kita masuk ke tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini saya membuat entitas dengan nama ID pinjam sebagai primary key, di mana entitas lain seperti tanggal pinjam, jumlah pinjam, jatuh tempo, bunga, dan asal cabang ini bergantung kepada ID pinjam atau bergantung kepada primary key-nya. Nah, di bawahnya lagi ini ada rancangan tabel untuk tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini terdiri dari 2 tabel. Yang pertama ada tabel penarikan dan yang kedua ada tabel angsuran. Nah, di masing-masing tabel ini saya menjadikan ID nasabah sebagai
primary key. Dan misalnya di tabel penarikan ini untuk entitas jumlah penarikan, tanggal penarikan, saldo akhir, dan cabang bergantung kepada ID nasabah atau bergantung kepada primary key-nya. Begitu pula di angsuran, seperti jumlah angsuran, tanggal angsuran, sisa hutang, dan cabang ini bergantung ke ID nasabah. Nah, di bawahnya lagi kita sudah masuk ke rancangan data. Rancangan data ini diperoleh dari tabel-tabel dari fitur-fitur di atasnya. Misalnya di sini ada data nasabah yang diperoleh dari tabel nasabah. Datanya ada ID nasabah, nama nasabah, alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan cabang. Begitu pula untuk data karyawan ini. Ada isinya ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, ID jabatan, dan cabang. Nah, ini kurang lebih sama adalah hasil data yang diperoleh dari tabel di atasnya, yaitu data simpanan dan data pinjaman. Begitu pula untuk data penarikan dan data angsuran ini juga diperoleh dari tabel penarikan dan tabel angsuran. Nah, demikian penawaran mengenai rancangan sistem yang telah saya buat. Semoga dengan adanya fitur-fitur di atas dapat memperlancar berjalannya bisnis proses di koperasi baru tersebut. Sekian, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.